Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Marilah kita kembali memujinya dalam rangka untuk bersyukur terhadap segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah, sebelum memulai melanjutkan kajian kita pembacaan kitab Syarh Al-Qawaid Al-Arba', maka kami ingin menyampaikan sebuah ayat Al-Quran, yakni surah Al-Hujurat ayat yang kedua, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, la tarfa'u aswatakum, jangan kalian mengangkat suara kalian, fauqa sautin nabi, di atas suara nabi, wala tajharu lahu bil qawli, dan janganlah kalian lebih keras ya dalam bersuara ketika Rasul berbicara, antahbatu a'malukum, kalau itu kalian lakukan akan hilang, akan sirna amalan pahala amalan-amalan kalian, wa antum la tash'urun, sedangkan kalian tidaklah mengetahui. Ketika mentafsirkan ayat ini, Imam ahli tafsir Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, hadza adabun adaballahu bihi ibadahul mu'minin, ini adalah sebuah adab, ini adalah sebuah etika yang mana Allah mengajarkan langsung adab etika kepada hamba-hambanya yang beriman. Terkait dengan ayat ini ada asbabun nuzulnya, ada sebab turunnya, yaitu ada seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan khatibun mufawwah, ahli khutbahnya di kalangan para sahabat. Dan kalau beliau berkhutbah luar biasa, Pak, suaranya sangat lantang keras. Tahu Bapak siapa namanya? Siapa ahli khutbahnya di kalangan para sahabat? Siapa yang tahu, Pak? Ya, cerita beliau ma'ruf, ini sahabat yang ma'ruf sekali. Kalau Bapak baca tentang siar ya, perjalanan hidup biografi para sahabat, pasti Bapak tidak terlewatkan dengan sahabat yang terkenal ini. Namanya adalah Qais bin Thabit ya, Asy-Syammas ya, bin Syammas. Qais bin Thabit bin Syammas. Jadi beliau adalah khotibnya kalangan para sahabat, dan beliau adalah salah seorang sahabat dari Madinah ya, dari Ansor, sahabat Ansor. Jadi beliau ketika turun ayat ini ya, beliau langsung murung dan sedih, sampai beliau mengatakan kepada istrinya, kuntul ladzi arfa'u sauti fawqa sautin nabi, akulah orang ya yang sering meninggikan suara di atas suara Nabi. Wajalasa hazinan fi baitihi, kemudian beliau menangis yang sedih sekali beliau ketika turun ayat itu ya, sampai-sampai beliau tidak hadir di majelisnya Nabi. Lantas ya, Nabi kehilangan, mana Qais ya? Mana Qais bin Thabit bin Syammas, mana kok enggak datang? Maka sahabat mengatakan, sesungguhnya dia sedih wahai Rasulullah, sampai-sampai saking sedihnya dia mengatakan, qad habita amali, sungguh telah hapus pahalaku, wa ana min ahli nar, katanya, sungguh aku ini calon penghuni neraka. Saya sudah sedihnya luar biasa, Pak.
Sampai ketika mendengar berita itu, Nabi mengatakan kepada sahabat, tolong sampaikan kepada Qais bin Thabit bin Syammas ini, bal innahu min ahlil jannah, bahkan dia itu bukan calon penghuni neraka, bukan, akan tetapi dia adalah penghuni surga. Bahkan beliau ini termasuk ya sahabat Nabi yang sudah dijamin surga sebelum ya meninggalnya, Qais bin Thabit bin Syammas radhiyallahu anhu. Dan terbukti ketika pada tahun 12 Hijriah beliau meninggal ya pada perang Yamamah. Perang Yamamah itu apa, Bang? Perang apa itu? Perang Yamamah, ada yang tahu, Bang? Perang Yamamah adalah perang menghadapi Musailamah al-Kadzab ketika Rasulullah sudah meninggal pada masa ya pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu namanya Ma'arakatul Yamamah ya, perang ketika memerangi ya orang-orang murtad yang terpengaruh oleh kesesatan yang dibawa oleh yang mengaku nabi palsu ya, mengaku nabi namun nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzab ya, alaihi minallah ma yastahil. Jadi ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, para sahabat seperti itu. Jadi sahabat itu, Pak, kalau ada ayat-ayat atau hadis-hadis tentang masalah azab, mereka sendiri merasa gitu. Nah, kalau sebagian kita kan enggak, kalau ada ayat tentang azab, nah ini untuk si fulan ya. Kalau sahabat enggak, mereka merasa ya Allah ya, ini pasti untuk saya, sehingga tiba datang rasa takut gitu, Pak ya. Ini penting, Pak. Jadi dalam ayat ini para ulama mengambil suatu adab yang sangat luar biasa, adab dalam majelis. Sehingga Imam Ibnu Abbas ya, sahabat Nabi juga dan juga ahli tafsir ya dari kalangan para nabi, ada sebuah riwayat dari beliau yang sangat ma'ruf ya, bahwasanya beliau qala Ibnu Abbas yang telah berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan li jalisi ala salasin ya, bagi orang yang aku bermajlis baginya ada ya 3 kewajibanku. Ya, ada 3 kewajiban bagi orang yang hadir dalam sebuah majelis gitu ya, termasuk majelis ilmu nih ya. Apa kewajiban yang pertama? Yang pertama, an armiyahu bitarafi idza aqbala. Kewajiban yang pertama, saya wajib ya melihat kepadamu, ya melemparkan apa namanya itu pandanganku apabila dia menghadap kepadaku. Ini luar biasa, Pak. Jadi salah satu adab dalam majelis, Pak, dalam perkumpulan tempat duduk termasuk majelis ilmu ya. Yang pertama adalah kewajiban itu seseorang yang hadir di majelis ilmu adalah dia melihat orang yang berbicara ya. Ya jangan dia nunduk gitu atau melihat yang lain ya. Ini luar biasa adab yang seperti ini. Kemudian yang kedua, wa an wasi'alahu idza jalasa. Kemudian aku wajib ya memberikan tempat, melapangkan tempat baginya apabila dia duduk. Kemudian wa asghiya ilaihi idza tahaddatsa, dan aku wajib diam ya apabila dia berbicara. Ini luar biasa, Pak ya. Ya, mungkin di antara kita lupa atau apa ya. Ya terkadang ya orang di depan lagi berbicara serius, kita juga serius di belakang gitu ya. Ini termasuk adab yang mesti kita perhatikan. Karena Islam ini luar biasa, Pak. Islam tidak hanya berbicara tentang masalah hablum minallah, aqidah, ibadah, juga Islam mengatur bagaimana muamalah. Muamalah itu artinya interaksi gitu ya, sesama manusia. Juga termasuk interaksi bagaimana etika ketika dalam majelis ilmu. Ya Pak ya, kalau Bapak baca semisal kitab Ta'limul Muta'allim, ya kan? Kemudian kitab Hilyatun ya fi Talabil Ilm ya. Ini semua adalah kitab-kitab tentang adab di dalam terkhusus menuntut ilmu gitu. Ini luar biasa, Pak ya. Sehingga memang Islam itu luar biasa, Pak. Ya, Islam itu bagaimana mengajarkan kita bagus hubungan akhlak dengan Allah dan bagus pula akhlak sesama manusia. Termasuk bagaimana akhlak di dalam majelis. Itu luar biasanya Islam ya. Semuanya itu diatur, Pak. Maka kalau kita mengamalkan Islam luar biasa, ya, maka sudah pantaslah Rasulullah mengatakan al-Islamu ya'la wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya gitu. Luar biasa. Namun terkadang oknum ya, orang yang mengaku beragama Islam lah yang salah, yang tidak maksum. Namun Islam maksum, ajarannya maksum. Ajarannya luar biasa, sempurna gitu.
Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga itu, beliau telah menyempurnakan ya, al-yaum akmaltu lakum dinakum gitu. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Subhanallah. Pada hari ini wahai Muhammad, kata Allah, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagi kalian apa? Agama-agama kalian. Sudah sempurna Pak. Tinggal kita sekarang mempelajarinya dan mengamalkannya serta mendakwahkannya. Seperti itu. Sehingga majelis ilmu itu betul-betul Pak, majelis yang insya Allah dihadiri oleh malaikat. Ya kan? Majelis ilmu itu luar biasa ya. Majelis yang dihadiri oleh malaikat dan turun kepadanya rahmat. Ya jangan sampai dengan kita tidak mengindahkan adab menuntut ilmu ya, rahmat terhalangi. Boleh jadi Pak ya. Ya, maka pentingnya kita untuk selalu ya mengamalkan adab gitu. Ya sesanggupnya kita gitu. Kalau para sahabat dulu ya diceritakan bahwasanya kalau seandainya mereka itu lagi duduk di majelis ilmu, kalau seandainya burung hinggap di kepala mereka, burung itu tidak terbang gitu ya. Ini sahih ya. Bagaimana kisah para sahabat di majelis ilmu. Mungkin kita nggak bisa seperti itu, namun ya kita meniru semampu kita, karena mereka adalah generasi terbaik umat ini yang dipuji oleh Rasul sendiri. Khairun nasi qarni, summa ladina yalunahum, summa ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi kata Rasul adalah generasi generasi para sahabat. Walaupun kita nggak bisa meniru mereka 100%, namun setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita contoh sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan sebagaimana Allah telah berikan kebaikan kepada mereka. Mudah-mudahan ya kita selalu ya mengamalkan majelis adab dalam majelis ini ya, terutama dalam majelis ilmu ini. Semoga ilmu kita bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari pembacaan kitab syarah penjelasan 4 kaidah di dalam memahami tauhid dan kesyirikan. Pada pertemuan kita yang lalu kita telah masuk kepada kaidah yang pertama, Pak ya. Apa? Oh ya, yang kedua, afwan ya. Jadi kita sudah masuk kaidah yang kedua dan kita lanjutkan, ada penjelasan yang belum kita baca ya. Thayyib, qala syarihu hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Berkata pensyarah kitab yakni Syekh Shalih Al Fauzan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat ya untuk kita dari ilmu beliau dan juga memberikan pahala bagi beliau di dunia dan di akhirat. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Kemudian beliau mengatakan, wa anta lamma tunakishul ana quburiyan minal quburiyyin yaqulu hadhihi al-maqalatu sawa'an bisawa'in yaqulu ana adri anna hadzal waliya aw hadzal rajul as-saliha la yadurru wa la yanfa walakin huwa rajulun salihun wa uridu minhu syafa'ata li 'inda Allah. Kemudian kata beliau, dan engkau wahai pembaca gitu ya, tatkala engkau sekarang bermunakasyah ya, berdiskusi ya dengan orang-orang yang hulu terhadap kubur ya, mereka yang suka mengkeramatkan kuburan ya, para ulama memberikan gelar dengan kuburiyun jamaknya ya. Maka kata beliau, kalau seandainya kita bermunakasyah ya, mendebat mereka, berdiskusi dengan mereka, dan kita katakan ini ya, pembahasan yang sebelumnya bahwasanya orang-orang meninggal itu tidak bisa mendatangkan manfaat gitu. Orang-orang meninggal itu kenapa kita minta, kenapa kita berwasilah kepada mereka gitu. Kenapa kita berdoa kepada mereka? Mereka tidak bisa mendatangkan manfaat gitu. Mereka juga tidak bisa menolak mudarat sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus ayat 18 yang sudah kita jelaskan kemarin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ya'buduna min dunillah, dan mereka ya beribadah, yang menyembah kepada selain Allah, memberikan peribadahan kepada selain Allah, ma la yadurruhum, yang mereka berikan peribadahan mereka itu
ma la yadurruhum, mereka tidak bisa mendatangkan menolak mudarat gitu, wala yanfa'uhum, dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Akan tetapi jawaban mereka adalah wa yaquluna, mereka menjawab, mereka mengatakan haula'i syufa'una 'indallah, mereka itu pemberi syafaat, ya kan, kepada kami di sisi Allah. Jadi mereka itu meyakini orang-orang soleh yang mereka berdoa kepadanya ini akan bisa memberikan pertolongan, yakni syafaat kepada mereka kelak di hari kiamat. Ini jawaban mereka gitu. Kemudian ya, yaqulu hadhil maqalah. Jadi orang-orang yang gulu, yang berlebihan, yang melampaui batas terhadap kuburan, mereka akan mengatakan ya seperti jawaban ini, seperti surah Yunus ayat 18 ini gitu. Mereka akan mengatakan kami enggak ya tidak menyembah mereka gitu. Sebagaimana dalam surah Az-Zumar kemarin ya, orang-orang kafir Quraisy juga mengatakan seperti itu, mana buduhum, kami tidaklah menyembah patung-patung itu illa liqarribuna ilallahi zulfa, melainkan kami meyakini patung-patung itu akan mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Maka jawaban orang-orang yang melampaui batas terhadap kubur ya, maka seperti itu, sama sawaan bisawain, sama persis gitu. Dan dia akan berkata yaqulu, dan dia akan berkata ana adriha anna hadzal waliya, saya tahu bahwasanya wali ini, au hadzal rajul as-salihah, bahwasanya laki-laki saleh yang sudah meninggal ini la yadur wa la yanfa, tidak bisa menolak mudarat, tidak bisa pula mendatangkan manfaat. Walakin huwa rajulun salihun, akan tetapi dia adalah seorang laki-laki yang saleh, seorang wali ya kan, orang saleh. Wa uridu minhu syafa'ata li 'indallah, dan aku ingin darinya syafaat untukku di sisi Allah. Dia meyakini bahwasanya orang soleh yang dia berdoa kepadanya tatkala di dunia ini bisa memberikan syafaat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang akan dibahas oleh beliau nanti bagaimana syafaat itu, ya kan? Makanya beliau melanjutkan wa syafa'atu fi haqqun wa fi batilun. Syafaat itu ada di dalamnya kebenaran dan ada di dalamnya kebatilan. Artinya apa? Syafaat itu ada dua, Pak. Ada syafaat yang benar, ada syafaat yang batil ya. Asy-syafa'atu allati hiya haqqun wa sahihatun hiya ma tawaffara fiha syartani. Syafaat yang benar, syafaat yang sahih ya, apabila terpenuhi dua persyaratan. Jadi ada dua syarat syafaat, Pak ya, barulah syafaat itu dikatakan benar. Kalau kita lihat ya pemahaman daripada sekte-sekte dalam Islam, ada dua sekte, Pak ya. Ada tiga sekte, Pak ya. Ada sekte yang berlebihan ya. Kemudian yang kedua ada yang sekte yang berlebihan dalam memahami syafaat. Ada yang kedua sekte yang tidak meyakini syafaat gitu, ada juga, Pak. Kemudian sekte ataupun kelompok yang benar yaitu pertengahan. Ya, orang-orang hulu ya dari kalangan para sufi ya, mereka bahkan ya meminta syafaat ya kepada sesuatu yang tidak ada ketentuan dalilnya gitu. Ya. Kemudian yang kedua ada sekte namanya sekte Mu'tazilah ya. Kelompok Mu'tazilah ini sekte yang tidak meyakini syafaat sama sekali. Dan Ahlussunnah wal Jamaah mereka meyakini akan adanya syafaat, namun syafaat yang mereka yakini bisa dikabulkan oleh Allah apabila terpenuhi dua persyaratan. Apabila apa? Terpenuhi dua persyaratan. Syarat yang pertama, asyartul awalu, syarat yang pertama, antakuna biiznillah, hendaknya syafaat itu ya atas izin Allah, dengan izin Allah. Jadi kita minta syafaat itu, Pak, minta kepada Allah, ya Allah berikanlah ya kepadaku syafaat yang melalui Rasulullah. Ya, seperti itu, Pak ya. Jangan kita langsung minta ya Rasulullah ya. Yang mana Rasul telah wafat, maka ini tidak diperbolehkan, Pak. Ya, kita tetap minta kepada Allah, ya Allah, ya kan, berikanlah syafaat kepadaku melalui perantara Rasulmu. Karena disebutkan di dalam hadis, entar di hari kiamat. Kalau sudah hari kiamat, hari perbangkitan, itu statusnya sama, Pak. Rasul sudah dibangkitkan, kita juga dibangkitkan. Kan diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim ya. Pada hari kiamat kelak kita akan meminta syafaat kepada Nabi.
itu boleh karena statusnya masih sama-sama hidup gitu Pak ya. Iya. Namun kalau seandainya Rasul sudah wafat, ini yang jadi masalahnya gitu. Karena ini termasuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi syafaat yang benar itu, yang pertama hendaknya syafaat itu ya berdasarkan izin ya, persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid kita itu. Segala sesuatu itu pasti datangnya atas izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Seperti itu. Bahkan kita makan obat aja Pak, ya memang obat itu Allah telah ciptakan suatu zat yang memang secara ilmu pengetahuan mungkin ya zat itu bermanfaat dengan penelitian para ahli kesehatan, ahli gizi ya kan. Namun tetap kita yakini karena yang menciptakan obat itu, yang menciptakan manfaat pada obat itu tetap Allah. Maka kita harus yang meyakini Allah lah yang menyembuhkan. Obat itu hanya sebagai perantara. Tentu perantara itu ada dua Pak. Ada perantara yang diizinkan oleh Allah, ada perantara yang dilarang oleh Allah. Kan banyak juga orang sekarang beralasan, kami ke dukun kan Pak Ustadz kan kami berikhtiar, kami tetap yakin Allah yang menyembuhkan. Namun ikhtiar kami dengan dukun, kita katakan salah, karena berikhtiar dengan dukun itu dilarang gitu, dilarang oleh syariat gitu. Kenapa begitu ya? Ada hadis yang melarangnya. Karena Rasulullah SAW bersabda ya, man atakahinan, barang siapa yang mendatangi dukun. Dukun di sini maksudnya apa? Dalam definisi syariat, dukun itu adalah orang yang mengklaim alladzina yad'una ilmal ghaib, orang yang mengklaim dia mengetahui ilmu gaib gitu. Ya. Tapi kalau yang dimaksud dukun di sini kan, dukun kan bahasa Indonesia gitu ya. Ya maksudnya tukang pijit, tukang urut ya kan enggak masuk itu ya. Itu bukan dukun yang dilarang dalam konteks syariat. Yang dilarang itu adalah ya orang yang menerka-nerka perkara gaib gitu. Kemudian mengetahui ya sesuatu yang bersifat supranatural gitu Pak ya. Iya, sesuatu yang sifatnya gaib ya, yang tidak bisa dicerna oleh panca indera. Itu dilarang oleh Rasul. Bahkan Rasul mengancam, man atakahinan fasa'alahu an syai'in, barang siapa yang mendatangi tukang ramal ya, dukun tukang ramal ya, kemudian bertanya kepada dukun itu tentang sesuatu, falam tuqballahu salatuhu arba'ina yauman, maka 40 hari solatnya tidak diterima oleh Allah. Padahal solat kunci surga Pak ya kan, miftahul jannah as-salah ya, kunci surga itu solat. Kalau seandainya solatnya nggak diterima, bagaimana mau masuk surga? Na'udzubillahi min dzalik. Makanya dalam Islam nggak boleh Pak kita mempercayai, mendatangi, bertanya kepada tukang ramal ya, ini nggak boleh dalam Islam. Jadi kita kembali masalah syafaat. Syafaat itu yang benar harus ya melalui izinnya Allah, harus berdasarkan persetujuan, izin dari siapa? Dari Allah. Kemudian yang kedua, ayakunal mashfu'u ya fihi min ahli tauhid ay min usatil muwahhidin. Hendaknya yang diberikan syafaat itu namanya masyfu', itu yang diberikan syafaat ya. Orang yang diberikan syafaat adalah harus dari ahlu tauhid. Meskipun dia min usatil muwahhidin, pelaku dosa besar dari kalangan ahli tauhid, namun dia meninggal tidak membawa dosa syirik besar. Nah, ini dalilnya apa Pak? Dalilnya sangat banyak sekali. Yang pertama hadis sahih Al-Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlisan min qalbi, rawahul Bukhari. Ini hadis sahih Imam Bukhari, bisa Bapak cek ya. Kalau Bapak punya sahih Bukhari atau aplikasi, cek, insyaallah ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas, manusia yang paling berbahagia, bi syafaati yaumil qiyamah, dengan mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah, pada hari kiamat, man qala la ilallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Ulama mengatakan tidak sekedar mengucapkan, namun juga ya dia mengucapkan dan mengamalkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, dia ucapkan dengan rasa ikhlas yang datang dari
dari hatinya. Nah, itu Pak. Kemudian hadis yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu nabiyyin, ya, lahum da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa ana ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li qaumi yaumal qiyamah. Man qala fahiya na'ilatun man qala la ilaha illallah man mata min ummati wa lam yusyrik billahi syai'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu nabiyyin lahum da'watun mustajabah, ya. Setiap nabi itu mereka memiliki doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Kemudian setiap nabi itu sudah, ya, sudah mendahulukan doanya yang mustajab itu. Artinya dia sudah menggunakan doanya itu. Wa ana ikhtaba'tu da'wati, sedangkan aku simpan, aku sembunyikan doaku yang mustajab itu, kata Rasulullah, ya kan? Syafa'atan liqaumi yaumal qiyamah, sebagai syafaat bagi kaumku di hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, syafa'atan li ummati, sebagai syafaat bagi umatku di hari kiamat. Fahiya na'ilatul, apa ya? Maka syafaatku tersebut na'ilatun, akan bisa diaktifkan, gitu ya. Akan bisa bermanfaat, gitu. Akan bisa digunakan. Bagi siapa? Man mata min ummati wa lam yusyrik billahi syai'an. Siapa saja yang meninggal dari umatku, lantas kemudian dia tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Jadi syaratnya Pak, orang yang mendapatkan syafaat, ya kan, ayakunal masyfu'u fihi min ahli tauhid. Orang yang bisa diberikan syafaat adalah orang yang meninggal dari kalangan ahli tauhid, ya, yang tidak membawa dosa syirik meskipun pernah melakukan dosa besar, namun dosanya selain perbuatan syirik dan pembatal keislaman. Mungkin dia pernah berzina dahulu, ya kan? Dia pernah mencuri, ya kan? Atau dia pernah ghibah. Namun selama dia adalah ahli tauhid, dia tidak pernah berbuat syirik besar, ya kan? Dia tidak membawa dosa syirik besar gitu. Mungkin dia pernah syirik, namun dia taubat, ya, kemudian meninggal. Nah, maka insya Allah ini yang akan mendapatkan siapa? Apa Pak? Syafaat Nabi. Nah, itu. Kemudian kata beliau, fa in ikhtalla syartun min syartaini fasyafa'atu batilatun. Maka apabila, ya, hilang, rusak satu syarat dari dua syarat ini, tidak lengkap syaratnya Pak, tidak lengkap dua syarat ini Pak, ya, maka syafaat itu adalah syafaat yang batilatun, yang batil, yang tidak bisa diyakini kebenarannya. Apa dua syarat itu Bang? Syarat yang pertama apa? Dari syafaat yang sahih itu, syafaat yang benar itu, syarat yang pertama apa? Tadi Bang? Ya, harus berdasarkan izinnya Allah, harus berdasarkan persetujuan dari Allah. Artinya semua syafaat itu adalah milik Allah. Kemudian yang kedua, ya, orang yang diberikan syafaat haruslah orang yang meninggal, ya, tidak membawa dosa syirik besar. Artinya dia ahli tauhid, gitu. Ini pentingnya tauhid Pak, ya. Pentingnya tauhid, bahayanya syirik, gitu. Walaupun orang itu banyak ibadahnya Pak di dunia, puasa luar biasa, infak masya Allah, ya kan, sholat sunnahnya banyak, namun dia percaya kalau seandainya orang yang meninggal itu bisa mendatangkan, ya, manfaat, ya, dia percaya ada kuburan keramat. Ini na'udzubillah Pak, ya, ini diancam tidak mendapatkan syafaat Nabi karena dia meyakini keyakinan syirik, ya, keyakinan syirik, gitu. Nah, ini yang mesti kita perhatikan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih, ya. Siapakah yang memberikan syafaat di sisinya, ya, siapa saja, gitu, ya, yang mampu memberikan syafaat, ya, di sisi Allah. Tidak akan mampu dia, itu maksudnya, illa, kecuali biiznihi, kecuali dengan izinnya, yakni dengan izin Allah. Ini dalam ayat kursi ini Pak, ya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Siapa gerangan yang bisa mampu memberikan syafaat? Enggak ada, gitu, kecuali yang Allah berikan izin, gitu. Yang Allah berikan izin Pak, yang ada dalilnya, gitu, yang ada keterangannya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nabi ada,
Al-Quran yang kita baca ini dengan izin Allah Pak ya. Namun tetap kita minta sama Allah gitu. Ya Allah, berikanlah syafaatmu melalui bacaan Al-Quranku gitu. Ya, makanya Rasulullah dalam hadis sahih mengatakan Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, ini hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi ya. Bacalah Al-Quran, Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu, sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamah, akan datang di hari kiamat, syafi'an, menjadi syafaat li ashabihi, bagi orang yang membacanya. Ini tidak hanya membaca, ulama mengatakan kalau ada kata-kata membaca pasti mengamalkannya gitu. Kalau ada orang sekedar membaca, sekedar menghafal ya, namun dia tidak mengamalkannya, ada juga Pak. Masya Allah ada qari luar biasa, namun sholat enggak ada. Ini tidak mendapatkan ya syafaat dengan izin Allah ya, dari Al-Qur'annya. Jadi Al-Quran yang bisa mendatangkan syafaat, Al-Quran yang bagaimana Pak? Al-Quran yang dia amalkan gitu. Ada orang bacaannya berantakan mungkin ya Pak ya, makhrajnya susah betul, akan tetapi dia ternyata dialah yang mengamalkan Al-Quran. Dalam Al-Quran kita disuruh ya untuk apa Pak? Ya untuk tidak sombong gitu. Dia nggak sombong, subhanallah. Ya kan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran menyuruh kita nggak sombong. Wala tamshi fil ardi maroha, jangan engkau berjalan ya kan di muka bumi ini maroha, dengan angkuh, dengan sombong gitu. Kemudian dia tidak suka membalas keburukan Pak. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah ini dalam surah Al-Furqan ya kan. Hamba Allah Ar-Rahman, orang yang beriman yang mantap keimanannya, kalau dia berjalan di permukaan bumi ini ya kan, dengan tunduk dia jalannya dengan hauna itu tenang, tidak membusungkan dada. Wa iza khatabahum al-jahilun ya. Kemudian ada orang jahil, ada orang iseng, orang yang enggak benar akhlaknya, kemudian mengejeknya itu ya, mengejeknya, maka dia enggak balas Pak. Itu kan sulit seperti itu Pak ya. Kita aja kalau di jalan Pak, di kelasan orang langsung kita mau apa kau gitu kan. Iya, diludah orang kita balas, dia ludah sekali, mau kita 5 kali ludah. Kan sulit mengamalkannya Pak. Jadi mengamalkan Al-Quran itu sulit ya. Ya kan? Iya. Soalnya saya pun terkadang gitu juga. Iya, memang butuh kita mengamalkannya. Iya. Artinya, iya, kita memang sama-sama betul-betul harus merenungi itu ya. Ya terkadang kita disenggol di jalan itu luar biasa Pak, ya kan? Emosi kita terkadang diuji seperti itu. Keimanan kita diuji gitu Pak ya. Iya. Apalagi lihat orang ugal-ugalan di jalan ya. Terasa mau kita tumbur aja gitu. Iya. Nah, disinilah kita mengamalkan ya Al-Quran ya. Jadi Al-Quran memerintahkan kita Pak, ya kita sabar ya kan. Kalau seandainya ada orang mengejek kita ya, kita balas dengan doa ya. Qalu salama, mereka menjawab ya, semoga Allah memberikan keselamatan. Ini luar biasa akhlak Al-Quran. Dan Rasulullah ya kan, ketika ditanya istri beliau Aisyah tentang akhlaknya Rasulullah dalam Sahih Al-Bukhari ini ya, maka ibunda Aisyah menjawab kana khuluqul Quran, adalah akhlaknya Nabi itu Al-Quran, luar biasa. Beliau adalah Al-Quran berjalan Pak, ya kan? Beliau tidak hanya hafal, namun ya beliau mengamal. Kalau itu yang penting banyak mengamalkannya gitu. Kalau menghafal, alhamdulillah banyak yang hafal, namun belum tentu mengamalkannya. Maka untuk itu Pak, kita betul harus ya berusaha Pak ya, sesuai dengan kemampuan kita untuk bagaimana supaya kita bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehingga kehidupan kita berkah gitu. Sebagaimana para sahabat Pak, para sahabat seperti yang telah kita sampaikan di awal-awal kan, mereka ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran tentang ancaman, mereka menyangka itu untuk dia gitu. Itu Pak. Kalau kita kan enggak sekarang ya. Ini untuk si fulan nih pasti gitu ya. Kita merasa surga itu Pak ya. Padahal enggak, belum tentu Pak ya. Siapa yang menjamin kita masuk surga? Enggak ada Pak. Ya kan, kalau sahabat ada ya kan, dijamin gitu sebagian mereka gitu. Kalau kita wallahu alam ya. Sepatutnya kitalah yang harus banyak takut gitu Pak ya, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Thayyib ya, kena masuk waktu Isya. Ya kita ya sholat dulu, insyaallah sedikit kita lanjutkan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian kita melanjutkan lagi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya kata beliau, fa in ikhtalla syartun minasyartaini, apabila rusak salah satu syarat dari dua syarat yang disebutkan tadi, maka syafaatnya batil, ya, syafaatnya enggak benar gitu. Apa dalil syafaat yang pertama? Ya, dalam surat Al-Baqarah 255 ayat kursi. Man zalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Lihat ya. Siapa gerangan yang bisa memberikan syafaat? Ya kan? Di sisi Allah enggak akan bisa gitu. Illa bi'izni, kecuali dengan atas izinnya Allah. Itu dalil syarat yang pertama. Kemudian surah Al-Anbiya ayat 28 dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yashfa'una illa liman irtada." Dan tidaklah mereka bisa memberikan syafaat kecuali barang siapa yang Allah ridhai. Itu tetap ya melalui izin dan ridha Allah. Siapa mereka? Wahum usatul muwahhidin. Mereka adalah ahlul maksiat, ya, dari kalangan ahli tauhid. Ammal kufaru wal musyrikuna fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang musyrik meninggal di atas kekufuran dan kemusyrikan mereka, maka tidak bermanfaat bagi mereka orang-orang yang memberikan syafaat. Jadi kalau orang kafir meninggal, Pak, orang musyrik meninggal membawa dosa syirik besar, maka tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Allah yang mengatakan, sebagaimana firman Allah dalam surah Ghafir ayat 18, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Malil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'." Ya. Tidaklah bagi orang-orang zalim itu teman setia. Hamim itu teman setia, teman karib kelak di akhirat. Wala syafi'in, dan tidak juga bagi mereka ada yang memberikan syafaat gitu, yang diikuti. Dan orang yang zalim ini Pak siapa? Pelaku kesyirikan. Karena syirik adalah perbuatan zalim yang paling zalim. Sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman ayat berapa? 13. Hafal nih Pak ya, dihafal nih. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan perkataan seorang ahli hikmah. Ini yang ahli hikmah sebenarnya, bukan orang hebat ilmu kebal kan gitu. Orang sekarang salah kaprah ahli hikmah itu orang bisa menghilang, bukan itu. Ahli hikmah adalah orang yang memiliki kebijaksanaan. Tutur katanya bijaksana, orangnya taat beribadah kepada Allah. Itu Luqmanul Hakim, itu ahli hikmah, ya. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan dia lagi sedang memberikan mau'izah, pelajaran kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan engkau berbuat syirik kepada Allah, innasyirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu benar-benar, ada lam taukid di situ, la zulmun, benar-benar merupakan kezaliman yang besar gitu. Makanya orang yang berbuat kesyirikan mati dalam syiriknya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat baginya. Berdasarkan surah Al-Ghafir, ya, surah Ghafir ayat 18 tadi. Ya, malil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Ya, tidak ada bagi orang yang berbuat zalim kelak di akhirat teman setia, dan tidak ada pula baginya syafi'in, orang yang memberikan syafaat yang bisa ditaati gitu. Fahaulai sami'u bisyafa'ati wala arafu ma'naha. Mereka orang-orang yang berbuat syirik ya di dunia ini, mereka mendengar tentang masalah syafaat, wala arafu, akan tetapi mereka tidak paham, tidak mengerti maknanya. Warahu, kemudian mereka pergi, yatlubunaha min haula'i, mereka meminta syafaat ya kepada mereka, ya, orang-orang yang mati, orang-orang yang sudah wafat, ya kan, biduni iznillah, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, bal talabuha liman huwa musyrikum billah. Ini lebih parah, bahkan ya mereka memohon, meminta syafaat itu, ya kan, bagi orang yang berbuat syirik kepada Allah, kepada musyrik. La tanfa'u syafa'atus syafi'in, maka tidak bermanfaat ya baginya syafaat orang yang memberikan syafaat. Fahaula'i yajhaluna ma'na syafa'atil haqqati wasyafa'atil batilati. Mereka itu ya yajhalun, jahil, enggak mengetahui
gak paham ya tentang makna syafaat yang benar. Demikian pula mereka tidak paham apa itu syafaat yang batil ya. Sehingga dikit-dikit mereka minta syafaat ya. Padahal syafaat itu ada yang batilah, ada yang haqqah, ada yang batil, ada yang benar gitu. Yang benar tadi Pak, apabila syafaat tersebut ya memenuhi dua persyaratan. Yang pertama melalui izin dari Allah, biiznillah ya, berdasarkan izin dari Allah. Kemudian yang kedua, orang yang diberikan syafaat tersebut adalah ahli tauhid ya. Orang yang meninggal di atas tauhid, yang tidak membawa dosa syirik besar dan dosa-dosa pembatal keislaman dan keimanan. Ini Pak, barulah orang seperti itu bisa diberikan syafaat kepadanya dengan izin Allah. Tapi kalau orang yang berbuat syirik di dunia, na'udzubillah, ya kan, fala tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, enggak bermanfaat bagi mereka syafaat orang yang memberikan syafaat. Enggak ada yang bisa memberikan syafaat. Rasul tidak berikan syafaat bagi mereka. Karena berdasarkan hadis Nabi yang kita bacakan tadi dalam Sahih Muslim ya, syafaat itu fahiya nailatun man mata min ummati lam yusyrik billahi syai'an. Ya, syafaat itu hanya bisa diberikan kepada orang ya yang meninggal, umat Rasul yang meninggal dan tidak berbuat syirik besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan kepada kita betapa pentingnya tauhid. Karena tauhid itu sebab untuk mendapatkan syafaat dengan izin Allah. Jadi Nabi bisa memberikan syafaat Pak, kalau seandainya orang itu bertauhid. Bahkan di antara keutamaan ahli tauhid apa Pak? Kalau ada orang meninggal dan yang meninggal ini tentu ya tidak berbuat syirik juga. Kemudian dia disolatkan, ini berdasarkan hadis sahih ya. Dia disolatkan oleh 40 minimal ahli tauhid yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Mereka paham tauhid dan syirik. Maka ini sebab seseorang mendapatkan nikmat kubur. Sebab seseorang terhalang dari siksa kubur. Jadi kalau ada teman-teman kita yang meninggal ya, diutamakan kita cari orang yang paham tauhid, orang yang betul-betul ya mengamalkan tauhid dalam kehidupannya. Enggak apa-apa kita berwasiat Pak ya, kalau saya mati ya, wasiatnya tulis enggak apa-apa juga. Ya mohon disolatkan oleh orang yang ahli tauhid ya, bukan orang yang ahlul kubur ya. Ya yang suka cari berkah di kuburan gitu ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa dalilu syafaati qauluhu ta'ala, dalil syafaat adalah firman Allah taala dalam surah Yunus yang tadi Pak ya, ayat 12 ya. Kisah orang-orang kafir Quraisy nih, kaum musyrikin. Wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah ya kan dari selain Allah kepada ilah-ilah yang lain selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, kepada sesuatu yang tidak mendatangkan mudarat dan menolak mudarat dan memberikan syafaat manfaat kepada mereka. Ya kan, mereka beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa menolak keburukan, menolak kemudaratan. Wala yanfa'uhum, dan tidak juga bisa mendatangkan manfaat bagi mereka. Akan tetapi ya mereka mengatakan, orang yang menyembahnya ini mengatakan, wa yaquluna, dan mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah, mereka adalah pemberi syafaat pertolongan kepada kami di sisi Allah. Jadi orang kafir Quraisy ya, ketika mereka menyembah sesembahan selain Allah, mereka meyakini ya sesembahan tersebut bukanlah yang mendatangkan manfaat, enggak, tahu dia ya. Bahkan mereka mengatakan sebagaimana dalam surah Zumar ayat yang ketiga itu Pak, mana buduhum, kata mereka, kami tidak menyembah mereka, enggak gitu. Akan tetapi mereka meyakini sesembahan tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah dan sebagai pemberi syafaat di sisi Allah. Kalau ditanya orang kafir Quraisy Pak, siapa yang menciptakan langit dan bumi, apa jawaban mereka Pak? Allah. Allah yang mengkabarkan dalam Al-Quran gitu ya. Akan tetapi mereka menyembah sesembahan selain Allah itu dengan keyakinan mereka lah yang kelak yang akan mendekatkan kami kepada Allah. Mereka lah yang kelak yang akan memberikan syafaat kepada kami. Ya, berdasarkan surah Yunus ayat 18 ini. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallahi.
Kemudian kata beliau, wasyafa'atu syafa'atani. Syafaat itu ada dua macam. Syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbatatun. Ada syafaat yang manfiyah, yang ditolak, yang dinafikan. Itulah syafaat yang pertama tidak diizinkan oleh Allah. Kemudian orang yang diberikan syafaat tidak layak diberikan syafaat. Siapa mereka, Pak? Orang yang mati membawa dosa syirik besar. Ini syafaat manfiyah, syafaat yang tertolak, yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wasyafa'atun musbatatun. Ini syafaat yang ditetapkan, yang Allah ridhai, yang Allah izinkan, yang bisa bermanfaat bagi orang yang meninggal, yaitu orang yang tidak berbuat syirik ketika meninggal. Dalam artian kata, dia tidak membawa dosa syirik besar. Kemudian apa dalilnya? Ada syafaat yang dinafikan, yang ditiadakan, yang ditolak malah oleh Allah. Dalilnya diantaranya dalam surah Al-Baqarah 254. Al-Baqarah 254. Ini bisa Bapak baca artinya di rumah. Wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya yaumun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, anfiqu, infakkanlah, mimma razaqnakum, dari apa yang kalian telah diberi rezeki oleh Allah, min qabli, sebelum ayatiya yaumun, datang suatu hari, la bay'un fi, tidak berguna lagi, tidak bermanfaat lagi jual beli di hari kiamat itu nggak ada lagi, Pak. Jadi yang suka berdagang di dunia, ketika di akhirat nggak bisa lagi, Pak, jualan. La bay'un fihi, nggak ada jual beli. Wala khullatun, tidak bermanfaat juga teman karib gitu. Wala syafa'ah, lihat, dan tidak pula bermanfaat pertolongan atau syafaat. Ini Allah menafikan syafaat ini. Ulama mengatakan itulah yang dimaksud dengan syafa'atun manfiyah, syafaat yang ditolak. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang kafir merekalah adalah orang-orang zalim tersebut gitu. Kemudian kata beliau, wasyafa'atul musbatatu, dan syafaat yang ditetapkan oleh agama, oleh Allah dan Rasulnya, hiyallatia, bagaimana karakteristik syafaat yang diterima itu, Pak, yang ditetapkan itu? Hiyallati tutlabu min Allah, adalah syafaat yang diminta dari Allah. Jadi kita minta kepada siapa? Allah, karena Allah lah pemilik syafaat. Walillahi syafa'atu jami'an, walillahi syafa'atu jami'an, bagi Allah lah seluruh syafaat itu, kan gitu. Kemudian bagaimana kategorinya? Wasyafi'u mukarramun, orang yang memberikan syafaat dengan izin Allah itu adalah orang yang dimuliakan, mukarram, dimuliakan oleh Allah. Bisyafaati, dengan syafaatnya. Wal masyfu'u lahu, dan orang yang diberikan syafaat untuknya, man radhiyallahu qaulahu, yaitu orang yang Allah ridhai perkataannya, wa amalahu, dan perbuatannya, ba'dal izni, setelah Allah berikan izin gitu, Pak. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ayat tadi, Pak, dalam ayat kursi tadi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni gitu. Siapakah orang yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah? Enggak ada gitu, kecuali yang Allah izinkan gitu. Jadi syarat yang kedua, orang yang syafaat yang benar itu adalah syafaat, syaratnya adalah yang memberikan syafaat dengan izin Allah, yang Allah muliakan, seperti Rasulullah atau sebagian dari ayat-ayat apa nama-nama itu, atau hal-hal yang lainnya gitu ya. Dan diantaranya juga syafaat disebutkan dalam Sahih Muslim, ceritanya sahih, riwayat ini sahih dalam Sahih Muslim. Teman, Pak, teman yang saleh ketika di dunia, teman yang soleh, bukan teman karena di dunia, karena teman ini banyak, Pak. Ada teman pas lagi ada uang, ada. Kalau nggak ada uang, nggak ada lagi teman. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum ala ba'din aduun, bi ba'din aduun illa al-muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berteman baik kelak di akhirat sesama mereka itu akan menjadi musuh, illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa
kecuali pertemanan yang dibangun di atas ketakwaan. Ini ya terdapat dalam ini dalil ya baik kita itu berteman harus dengan orang yang bertakwa ya, atas dasar agama ya. Al-akhillau ini dalam surah Az-Zukhruf ayat 67 Pak. Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin ya. Orang-orang yang berteman baik, berteman akrab ya kan di dunia ini, kelak di akhirat pada hari ini yakni pada hari akhirat ba'dhum li ba'dhin aduun ya. Sesama mereka itu saling bermusuhan gitu. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai kata Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, ai kullu shadaqatin wa sahabatin li ghairillah, setiap pertemanan dan persahabatan selain Allah, fa innaha tanqalibu yaumil qiyamah, maka persahabatan itu akan berubah pada hari kiamat adawatan menjadi permusuhan. Illa makana lillah, kecuali persahabatan atas dasar karena Allah azza wajal, fa innahu daimun, maka persahabatan itu akan berlangsung terus, bidawami, disebabkan dengan ketakwaan yang akan terus bermanfaat, akan terus berlangsung kekal sampai hari kiamat ya. Itu Pak ya. Jadi setiap persahabatan ya kan, pertemanan li ghairillah yang dibangun setelah atas selain Allah, bukan karena ketakwaan ya agama gitu Pak ya. Mungkin karena sesama pecinta bola, ada juga Pak orang bersahabat karena satu hobi atau karena satu profesi atau sama ya satu suku main domino, ada juga Pak ya. Ini temannya sesama suka main gaprek ya. Iya. Main apal gitu ya. Ada juga Pak. Nah, ini kata Allah ya, pada hari kiamat akan berubah menjadi permusuhan ya. Iya, kecuali orang yang membangun persahabatan yang pertemanan karena agama Pak. Sama-sama suka ke masjid, bisa Masya Allah. Ya, sama-sama suka majelis ta'lim, ya, Masya Allah. Karena agama gitu. Ya, sama-sama ya suka sholat berjamaah ya. Jadi dia berteman karena hobinya sholat berjamaah, ya masuk ini. Ini karena ketakwaan ya. Karena yang namanya takwa itu ada segala sesuatu yang Allah perintahkan, menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauh apa yang Allah larang gitu Pak. Jadi kalau kita berteman atas dasar karena agama, karena Allah, itulah yang akan ya kelak kekal sampai ke akhirat Pak. Disebutkan dalam Sahih Muslim ya kan, kelak nanti orang ya yang beriman itu Pak, ketika dia masuk surga dia masih ingat sama temannya Pak. Jadi kita ini insya Allah baik kita berdoa kepada Allah, kalau ada yang masuk surga pasti kita ingat. Dia ingat temannya dulu sama-sama ke masjid, ya sama-sama majelis taklim ya. Dia akan mencari temannya itu. Mana lah teman saya yang suka ngajak saya sholat dulu ya, ngajak ngaji bareng gitu Pak. Ternyata temannya itu nggak ada. Ini Sahih Muslim Pak ya, hadisnya sahih. Ternyata dikabarkan temannya itu masuk ke neraka, nangis dia Pak ya. Hanya dia minta kepada Allah, berdoa, ya Allah tolong berikan syafaat kepada temanku. Dengan izin Allah, ternyata temannya itu tidak berbuat syirik pula Pak ya. Dia ahli tauhid, namun rupanya mungkin dia pernah nipu juga ya. Di dunia pernah juga bermaksiat selain syirik lah Pak ya, selain pembatal keislaman lah. Ya kan, ternyata harus mampir dulu di neraka. Akhirnya dengan izin Allah, dengan syafaat temannya yang sudah masuk surga ini Pak, akhirnya Pak dia Pak, akhirnya diberi syafaat oleh Allah dan temannya masuk surga karena doanya temannya masuk surga. Sehingga Imam Ibnu Jauzi Pak, Imam Ibnu Jauzi itu ahli di dalam memberikan nasihat. Beliau itu termasuk ya kan mau'id ya, ahli dalam memberikan mau'izah. Bahkan dalam setiap ceramahnya beliau selalu berpesan Pak, yang datang itu bukan 100-200 orang Pak, ribuan. Bahkan ya ratusan ribu jemaah kalau seandainya yang memberikan nasihat itu, yang memberikan tausiah itu adalah Imam Ibnu Jauzi. Apa kata beliau? Wahai para hadirin ya, kalau seandainya Ibnu Jauzi meninggal dan ternyata ya kan kalian Allah takdirkan masuk surga dan saya masuk ke neraka, tolong jangan lupakan saya. Itu luar biasa ulama. Padahal beliau ahli ibadah, ahli ilmu, tapi beliau merasa ya kan nggak ada apa-apanya, merasa banyak dosa. Kalau kita kan nggak, dikit aja ibadah sudah merasa ahli surga ya.
Kalau Imam Ibnu Jauzi enggak. Beliau selalu takut, Pak, luar biasa. Selalu takut, selalu menangis gitu. Beliau merasa, ya Allah ya, banyak sekali dosa gitu. Itu orang yang soleh seperti itu, Pak ya. Jangan kita merasa aman gitu, nggak boleh merasa aman dari neraka gitu. Kita nggak tahu apakah kita akan dimatikan di atas Islam ataukah na'udzubillah, ataukah husnul khotimah gitu. Makanya nggak boleh seseorang itu merasa aman. Yang pertama nggak boleh, ya kan, berputus asa di rahmat Allah. Itu yang pertama, Pak ya. Jangan kita mengatakan oh nggak mungkin Allah mengampuni, pasti masuk neraka, nggak boleh juga. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita itu merasa aman gitu, ya kan, merasa aman dari azab Allah gitu. Nggak boleh, kita harus merasa takut gitu, Pak ya. Iya. Sehingga kalau orang yang merasa aman itu, Pak, nggak ada rasa takut, Pak ya. Padahal ya kan, orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama'u. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu banyak, Pak. Takut kepada azab Allah juga termasuk gitu. Bahkan di antara orang yang nanti kelak di hari kiamat, Pak, mendapat naungan dari Allah, ya kan? Di antaranya adalah orang yang ketika dia sendiri, ya, warajulun, ya kan? Seorang laki-laki, ya kan? Ketika dia sendiri, fafadat ainah, maka berkucuranlah air matanya karena takut kepada Allah. Itu pentingnya kita rasa takut, Pak ya. Makanya termasuk rukun ibadah itu adalah al-khauf ya, minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya rasa takut ini, Pak ya, kita tidak bergampangan berbuat maksiat gitu. Iya, boleh jadi ketika kita bermaksiat itu Allah matikan kita. Bagaimana gitu? Nampak ya wanita buka aurat, weh kan? Nah, orang yang takut kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya saya lihat ini mati saya, ya Allah, gimana gitu. Iya, subhanallah. Sekarang luar biasa, Pak. Sekarang mekanisme untuk menjerumuskan kepada maksiat ini luar biasa. HP luar biasa, Pak. Lagi nonton ceramah apa iklan, rupanya iklan wanita buka aurat. Mantap ya. Dicepatin nggak bisa pula. Iya. Kalau sahabat, Pak, kalau nampak gitu mungkin dilemparnya apa ini kan. Astagfirullahaladzim, ini menjerumuskan ke neraka ini. Kalau kita kan enggak seperti itu ya. Ya. Terkadang itu, Pak, luar biasanya ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Thayyib ya, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata ya Al-Imam Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu taala, ya. Asy-syafa'atu laha syurutun wa laha quyudun laisat mutlaqatan. Syafaat itu memiliki ya, laha, dia memiliki apa? persyaratan dan memiliki ya ya kaitan-kaitan. Maksudnya dia juga memiliki hal-hal yang harus dipenuhi ya, sehingga syafaat itu ya diterima oleh Allah, bukan syafaat secara mutlak ya. Sehingga di sini fasyafa'atu syafa'atan, kata beliau. Syafaat itu ada dua. Syafa'atun nafah Allah. Yang pertama syafaat yang Allah nafikan. Wahya syafa'atu, apa yang dimaksud dengan syafaat yang Allah nafikan ya? Wahya syafa'atu, dia adalah syafaat bi ghairi iznihi, yang diminta atau yang diperoleh tanpa izin Allah. Itu syafaat yang tidak Allah perkenankan itu, Pak ya. Iya, makanya kita harus minta syafaat itu, Pak, minta kepada Allah, ya Allah, ya berikanlah syafaat, izin ya kepada Rasulmu sehingga aku mendapatkan syafaatnya, gitu, Pak. Jangan langsung minta ya Rasulullah isfi'ni gitu ya. Ya Rasulullah ya, beri aku syafaat ya, ketika Rasul sudah meninggal. Ini enggak boleh. Pak ya, harus kita minta kepada Allah. Fala yashfa'u ahadun 'indallahi illa biizni, dan tidak ada seorang pun yang memberikan syafaat gitu di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Wa afdalul khalqi wa khatimul nabiyyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam iza arada an yashfa'a li ahli al-mawqif yawm al-qiyamati yakhirru sajidan baina yadi rabbih wa yad'uhu wa yahmaduhu wa yusni alayhi wa la yazalu sajidan hatta yuqala lahu irfa' ra'saka wa qul tusma'
washfa' tushaffa' fala yashfa'u illa ba'dal izni gitu. Wa afdalul khalqi, dan makhluk yang paling afdal, yang paling utama mulia, wa khatimun nabiyyin, dan penutup para nabi, siapa Pak? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Idza arada an yashfa'a li ahli al-mauqifi, apabila beliau hendak memberikan syafaat ya kepada ahli al-mauqif, ya kan, kepada umat beliau ya, pelaku dosa besar yang tidak melakukan syirik ya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, yakhirru sajidan, beliau ya kan beliau sujud ya, tunduk sujud gitu Pak ya, beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, baina yadi rabbih ya kan, di antara yakni di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa yad'uhu, dan beliau berdoa kepada Allah, wa yahmaduhu ya, kemudian beliau memuji Allah, wa yusni alaihi, memujinya yakni memuji Allah, la yazalu sajidan ya, dalam sujud itu beliau memuji Allah dan berdoa kepada Allah. Begitu beliau, cara beliau meminta, ini disebutkan nama di sahih ini Pak ya, begitu cara beliau meminta syafaat kepada Allah sehingga diberikan izin bagi beliau untuk memberikan syafaat kepada umatnya gitu. Beliau itu sujud gitu Pak ya, ya, hatta yuqala lahu, sampai ya Allah berkata ya, berfirman kepada beliau, irfa' ra'saka, angkat kepalamu wahai Muhammad, waqul, dan ucapkan apa yang kamu mau, tusma', kamu akan didengar gitu, washfa' tushaffa ya, iya, kalau seandainya engkau meminta syafaat maka engkau akan diberikan syafaat gitu. Fala yashfa'u illa ba'dal izni, ya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak syaratnya gitu. Wa syafa'atu al-musbitatu, syafaat yang ditetapkan itu Pak, yallati takunu li ahli tauhid. Ada syafaat ya kan yang diberikan kepada ahli tauhid. Jadi orang yang berbuat syirik enggak dapat Pak. Sebagaimana dalil yang telah kita sebutkan tadi ya. Fal musyriku, maka orang musyrik, la tanfa'uhu syafa'atun, maka tidak ada syafaat yang bermanfaat baginya. Lihat, syafaatun ini nakirah, syafaat apapun ya kan umum sebenarnya, tidak bisa memberikan manfaat kepada orang musyrik kelak di akhirat. Walladzi yuqaddimul qarabina lil qubur, ya kan, yang diberikan sesembahan ya, sesajenan ya kan bagi orang-orang yang hulu terhadap kuburan, yang dia berikan sesajen kepada kuburan, wan nudhuri lil kubur, dia berikan nazar-nazar kepada kubur, hadza musyrikun, ini adalah orang musyrik ini, nauzubillah Pak ya. La tanfa'u syafa'atu, enggak bermanfaat baginya syafaat. Wa khulasatul qauli, kemudian ya khulasah ya kan, kesimpulan gitu kan dari pembahasan ini, kata beliau, anna syafa'atal manfiyata yallati tutlabu bi ghairi iznillah. Yang dimaksud dengan syafaat yang ditolak, yang dinafikan oleh Allah adalah syafaat yang diminta kepada selain izin Allah. Syafaat yang diminta kepada selain Allah dan tidak berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala. Au tutlabu li musyrikin, atau yang diminta bagi pelaku kesyirikan. Nah, ini juga tidak bermanfaat. Wa syafa'atul musbitah, kemudian syafaat yang diterima, yang ditetapkan oleh syariat, hiyallati takunu ba'da iznillah, adalah syafaat yang diberikan ya kan, yang menjadi setelah diizinkan oleh Allah. Wali ahli tauhid, dan syafaat untuk orang yang bertauhid. Adapun orang yang musyrik Pak ya, maka na'udzubillah min zalik, maka berdasarkan nas dari Al-Quran dan hadis, kelak di akhirat mereka tidak bisa mendapatkan syafaat karena mereka sudah diancam kekal di neraka. Gimana? Enggak bermanfaat bagi mereka syafaat. Nah, itulah khulasah ya, kesimpulan kita dari kaidah yang kedua. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita selesaikan kaidah yang ketiga, dan selanjutnya kalau ada waktu ya tinggal dua lagi Pak ya, kaidah yang ketiga dengan yang keempat, karena memang ada 4 kaidah ya pembahasan di kitab Kutaib ya, kitab kecil ini. Untuk itu ya karena juga sudah jam 8 lewat, untuk itu kami cukupkan dahulu pembahasan kita pada malam hari ini ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.